Episode 29. Meletakkan mukena ke atas meja setelah melaksanakan sholat zuhur sendiri di sudut ruangan. Kembali duduk di sofa itu sangat membosankan sejak kedatangannya di kantor para macan penerkam kejahatan itu. Dia hanya berada dalam ruangan seperti seorang tahanan. Kenapa papa sangat menginginkan perjodohan ini? Entah sosok seperti apa lelaki akan menjadi pasangan hidupku. Bahkan sampai detik ini aku tidak bisa mengenalinya. Menegakkan kepala ke sandaran sofa pun duduk di dalam ruangan seorang diri dengan lamunan kemana-mana. Permisi Nona, dua orang wanita berseragam lengkap mengagetkan dan memasuki ruangan yang tidak terkunci itu, membangkungkannya dari lamunan yang berputar-putar kemana-mana. Oh, silahkan masuk. Memperbaiki posisi duduk. Melihat kedua orang peluang berjalan mendekatinya dengan masing-masing nampan berisi makanan dan jus di tangan mereka untuk porsi dua orang. Silahkan Nona, maaf makan siangnya hanya seperti ini, ucap salah satu berseragam sembari meletakkan nampan ke atas meja. Melihat makanan di hadapannya, dua porsi nasi, dua ayam goreng beserta bagian paha serta sambal dan tetelannya dengan sup panas berbak sebagai sayurannya dan dua gelas jus jeruk. Aduh, sepertinya saya sudah sangat merepotkan. Saya yang seharusnya meminta maaf, ucapnya mengingat sejak datangnya semua orang sangat baik kepadanya kecuali Bapak Komandan yang menurutnya sangat menyebalkan. Jangan berbicara seperti itu Nona. Anda adalah tamu istimewa kami. Kalau begitu kami permisi Nona, jika membutuhkan sesuatu yang jangan segan-segan memanggil kami di ruangan paling luar, ucapnya lagi. Mereka berbalik dan hendak keluar. Sepertinya Asia mengenali wajah polwan yang sejak tadi berbicara dengannya. Tunggu. Asia menahan langkah mereka dengan suaranya. Maaf Nona, ada yang Nona butuhkan lagi? Tidak, saya hanya ingin bilang kalau sepertinya saya mengenali Anda. Menunjuk Arinda. Bribka mencoba mengingatnya. Arinda Nona? Oh iya, Bribka Arinda. Maaf Bribka Arinda, apa kita bisa bicara berdua sebentar saja? Menepuk sofa di sampingnya, persilahkan Arinda untuk duduk dengan senyum manis di bibirnya. Saya Nona? Arinda menunjuk dirinya yang dibalas sanggukan kepala oleh Asia. Kalau begitu saya permisi keluar Nona, ucap polwan satu yang menemani Arinda masuk tadi. Iya, terima kasih, balas Asia. Arinda mendekat ke sofa. Maaf Nona, saya duduk di sini saja, tidak duduk di samping Asia, lebih memilih duduk di sofa yang untuk satu orang. Mungkin ada yang bisa saya bantu Nona, sambungnya. Panggil saja saya Asia, tidak usah terlalu resmi begitu. Maaf Nona, tapi sepertinya itu tidak baik. Lagian sebentar lagi Nona akan menjadi ibu komandan kami. Asia menelan ludah mendengar ucapan polwan cantik itu. Ya sudah, tidak usah membahas itu. Oh iya, ini mukenanya. Terima kasih sudah meminjam. Tadi sebelum Mas Rangga ke musola dia memberikan ini, katanya milik Bribka Arinda. Oh, soal itu saya berpikir, ada apa Nona memanggil saya? Tidak usah berterima kasih. Justru saya sangat terkesan karena Nona ingin memakai mukena saya yang sederhana ini. Arinda tahu semua milik Nona artis itu adalah barang yang mewah. Sungguh suatu kehormatan baginya. Barang sederhana miliknya ingin dipakai seorang konglomerat seperti Asia Ruwana Atmaja. Jangan berbicara seperti itu Bribka Arinda. Kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain keramahan, Asia memang selalu bisa memposisikan dirinya dengan baik hingga disenangi banyak orang yang dia selalu menganggap
kalau dia tidak berbeda dengan yang lain. Dia juga makhluk biasa di hadapan Sang Pencipta. Sungguh Nona wanita yang begitu baik. Wajar saja jika banyak yang mengidolakannya termasuk saya. Tersenyum malu dan sepertinya Nona akan menjadi pasangan yang sangat serasi dengan Bapak Komandan. Asia menarik nafas panjang mendengar kalimat Arinda yang terakhir. Oh iya, saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Bribka Arinda. Tapi soal apa Nona? Jawab Arinda. Soal itu, saya malu mengatakannya. Itu hampir setengah hari sudah menemani saya di ruangan. Oh, saya sangat malu jika mengingat tingkah bodohnya tadi. Bribka Arinda tampak menahan senyumnya. Saya mendekati dan menggenggam tangan polisi cantik itu. Saya minta tolong, jangan memberitahu siapapun. Memasang wajah manjanya yang membuat Bribka Arinda tidak bisa lagi menahan tawa kecilnya. Ternyata Nona sangat lucu. Tidak usah khawatir Nona, Bapak Komandan sudah memberitahu kepada saya soal itu, dan itu adalah perintah bagi saya untuk merahasiakannya. Manis sekali Pak Komandan itu melindungi sedetail itu, tapi jika berhadapan langsung denganku selalu saya menampakkan sikap menyebalkannya. Gumam Asia. Sekali lagi terima kasih Bribka Arinda. Tidak usah sungkan seperti itu Nona. Kalau begitu saya pamit keluar Nona. Silahkan Nona makan dulu, soalnya sebentar lagi Nona akan menuju ruang sidang. Hah? Sidang? Oh iya, saya ingin menanyakan itu juga. Saya kembali panik mendengar kata itu. Tiba-tiba pintu terbuka, Bapak Komandan memasuki ruangan dengan peci yang masih menempel di kepalanya dan hanya menggunakan sendal jepit. Kalau begitu, saya permisi Nona. Berdiri dari duduknya dan melihat atasannya sudah masuk ke ruangan. Permisi Komandan. Rangga hanya mengangguk pintu dan kembali tertutup. Rangga meletakkan pecinya di atas meja kerja dan duduk di samping Asia. Ayo makanlah, cepat, jangan sampai Bapak Kapolres menunggu kita. Mengambil makanannya dan memulai sarapan pertamanya. Asia pun demikian. Oh iya Mas, apa di luar masih banyak wartawan? Lalu bagaimana Mas bisa ke musola? Bertanya lagi sambil mengunyah makanannya. Lewat belakang, menutup wajah, dan melangkah secepat seperti maling. Sungguh, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sesulit ini. Lagi-lagi membuat Asia kesal. Hah? Sulit? Jadi maksud Mas aku yang membuat hidup Mas sulit begitu? Kita sedang makan, tolong jangan berdebat. Melirik wajah Asia yang sangat lucu ketika kesal seperti itu. Asia melanjutkan makannya dalam diam dengan wajah yang kesalnya. Hei, kenapa hanya memakan wortel saja? Rangga memperhatikan cara makan Asia yang sejak tadi tidak menyentuh ayam gorengnya, hanya memakan sup, itu pun hanya wortelnya saja. Aku memang suka wortel Mas. Tidak ingin mengatakan kalau tidak ingin repot mencubit ayam goreng yang besar itu. Sayangnya Rangga bisa menebak itu. Segera ia menyuir ayam goreng milik Nona Manja itu menggunakan garpu dan diletakkan di piring Asia. Tidak usah Mas, aku bisa sendiri kok. Makanlah. Rangga memberikan senyuman manisnya yang membuat Asia tak dapat berkedip sejenak. Terima kasih. Asia terkesima diperlakukan seperti itu oleh Rangga. Dasar bunglon, gak, gumam Asia. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.